Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Jemaah hadirin semua para kiai, tokoh masyarakat yang kami muliakan, pertama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat yang Allah berikan, manakala kita gunakan untuk ketaatan, kita syukuri nikmat tersebut. Tidak kita gunakan untuk satu bentuk kemaksiatan, maka nikmat tersebut tidak akan membahayakan terhadap diri kita. Sebagaimana ucapan dari para ulama, la tadurruhu nikmatun ma'a syukur. Jadi nikmat itu tidak akan membahayakan pada diri kita, baik itu kesehatan, baik itu harta benda, selagi nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita barengi dengan syukur, memuji pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ikhtiar kita memanfaatkan, menggunakan dengan cara-cara positif sebuah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kajian kitab Arba'in. Kita lanjutkan, sudah sampai pada hadis ke-10 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu al-'ashir. Hadis yang ke-10 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah. Beliau berkata, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah itu zat yang maha indah. Gusti Allah itu zat yang maha bagus, zat yang maha indah. Thayyib ini termasuk salah satu dari asmanya Allah, termasuk dari nama-nama yang bagus yang disebutkan kepada Allah Subhanahu wa taala. La yaqbalu illa thayyiban. Oleh karenanya, karena Allah itu zat yang indah, zat yang bagus, sehingga Allah tidak menerima kecuali dari semua perkara sesuatu yang bagus, sesuatu yang indah. Kalau indah menurut kita, pandangan manusia itu terbatas hanya secara lahiriah saja. Kita hanya bisa menilai secara fisik bahwa ini adalah bagus, ini adalah buruk dari sisi zahirnya saja. Sementara kalau Allah, pandangan Allah itu secara fisik dan secara fisik dan secara batin, secara zahir dan secara batin. Allah akan menerima semua bentuk amal perbuatan manusia manakala lahir dan batinnya itu bagus. Ya. Satu contoh sholat itu bisa dikatakan bagus menurut Allah manakala lahir dan batinnya bagus. Secara lahir dia menetapi adab-adab syariah, dia mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mulai dari dia berdiri, dia niat, dia baca Fatihah secara fisik dilakukan secara sempurna, secara bagus. Tapi kebagusan tidak berhenti sampai di situ. Ya, juga ada faktor-faktor yang lain. Ya, kembali ke beberapa permasalahan yang lalu yang sudah kita bahas ya, tentang fasilitas untuk bisa menunjang kesahannya sholat, seperti pakaiannya dipastikan dalam keadaan suci, kemudian pakaian yang dia pakai, cara membelinya, cara mendapatkan pakaian tersebut juga dipastikan dari sesuatu yang halal, itu namanya thayyib. Ditambah lagi dihindari dari sesuatu yang tidak thayyib, yang tidak bagus, yaitu hatinya dipenuhi dengan ikhlas, tidak dicampuri dengan rasa riya, ya, pamer dan seterusnya. Kemudian ditopang lagi dengan kekhusyuan, ya, bermunajat kepada Allah. Itu hakikat daripada thayyib. Allah hanya menerima sesuatu yang baik seperti itu, karena Allah itu zat yang maha baik, Allah zat yang maha indah. Allah hanya menerima sesuatu yang indah. Kalau tidak baik, tidak indah, tidak bagus, Allah tidak akan menerima. Wa inna Allaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada semua orang mukmin sebagaimana para mursalin, para utusan-utusan Allah juga telah diperintahkan oleh Allah, yaitu untuk melakukan sesuatu dengan didasari kebaikan. Seperti itu. Sekalipun
wujud amalnya bagus tapi tidak dilakukan dengan cara yang bagus, maka tidak diterima di sisi Allah. Seperti itu ya. Misal kita akan bersedekah, tapi sedekahnya ini sumbernya dari sesuatu yang haram, kira-kira diterima atau tidak? Ya, tidak diterima. Seperti itu ya. Misal ada sebuah cerita, itu saya rasa tidak tepat ya. Ada salah seorang wali yang dirinya itu melakukan satu kejahatan seperti itu ya, mengambil harta dengan cara yang tidak tepat, kemudian dibagikan ke fakir miskin. Itu ya sebuah pembelajaran yang tidak baik seperti itu ya. Terlepas benar dan tidaknya ya, kalau salah ya harus kita katakan salah seperti itu. Itu tujuannya baik, tapi kalau caranya tidak baik itu tidak diterima di sisi Allah. Tapi kalau yang dianggap itu memang sesuatu yang diperbolehkan gitu. Contohnya apa itu? Di kisah Sunan Joko ini Ya. itu kan barang-barang yang diambil oleh Sunan Joko itu adalah barang yang dari rampasan, dari raja itu merampas punya orang-orang yang kokoh dan sebagainya gitu. Dan dari itu Sunan Joko itu mengambil itu juga. Nah itu ceritanya. Itu mana seperti itu? Berarti pengambilannya itu karena mengambil Bukan dari seseorang ya. Mengambil barang orang lain itu kalau memang itu milik kita itu boleh. Kalau memang milik kita, atau kita tahu bahwa itu milik orang lain yang diambil secara paksa atau secara dolim, itu hukumnya boleh. Ya, jadi ya kalau memang yang diambil itu adalah karena benar-benar dari rampasannya, maka diperbolehkan. Dalam fikih itu ada namanya masalah dufri, masalah di mana seseorang mengambil tanpa izin tapi mengambil haknya sendiri, itu diperbolehkan. Tapi sebaiknya ini tidak disebarluaskan. Ya, ilmu ini tidak disebarluaskan. Ini di dalam kitab namanya Tarsyihul Mustafidin, bisa disebutkan misal begini. Misal begini. Saya menghutangi kepada si fulan, ya, 1 juta semisal. Kemudian si fulan ini sudah jatuh tempo, dia tidak mau bayar, padahal dia mampu. Dia tidak mau bayar. Maka saya boleh mengambil tanpa seizin dia. Kalau saya tidak bisa mendapatkan uang, ya saya ambil HP-nya atau sambil apa, sekira harganya sama dengan nominal 1 juta. Itu saya tidak berdosa, saya diperbolehkan. Ini dalam masalah fikih. Entah ini kalau dalam hukum negara Indonesia boleh tidak ya? Mengambil seperti itu boleh tidak kira-kira? Tidak boleh ya? Bahkan ya kalau dalam kitab tersebut disebutkan, ini kan hukum fikih seperti itu ya. Sekalipun direwangi dengan membobol tembok semisal untuk bisa meraih atau mengambil harta dari orang yang kita hutangi yang sebenarnya dia mampu, boleh seperti itu ya. Seperti kayak maling saja ya, sampai bobol temboknya dilubangi seperti itu hukumnya boleh ya. Tapi ya saya tegaskan lagi, ini tidak perlu disebarluaskan, tapi secara fikih karena itu mengambil haknya itu diperbolehkan, namanya masalah free ya. Adapun kalau memang cerita tadi yang dengan sebutkan tanyakan berkaitan dengan Kali Joko itu ya, kalau semisal memang motif pengambilannya yakin bahwa yang diambil itu adalah benar dari orang dolim dan kemudian harusnya dibalikan, jangan dibagikan ya. Kalau memang itu mengambil dari orang kaya ya harusnya diambil orang. Atau begini, ada lagi satu permasalahan, semisal begini, orang kaya, tapi ini juga tidak perlu disebarluaskan. Ini saya tidak pakai mixer saya. Hanya tadi nggak sampai, Pak. Oh, udah sampai ya? Oh ya, begini, semisal ada orang kaya dia sudah hartanya sudah mencapai 1 nisab. 1 nisab itu ya setara dengan zakatnya naket, harta perhiasan seperti itu ya. Itu sekitar 20 dinar, 20 dinar, 1 dinar 4 gram emas murni. Ya, 1 gram emas murni setara dengan berapa? 1 juta lebih ya kalau murni ya. Katakan 1 juta. Berarti kalau 20 kali 4 berarti berapa? 80 ya, berarti 80 juta. Ada orang punya uang 80 juta. Ya, kemudian dia sudah wajib menunaikan zakat. Kok kita tahu yakin bahwa dia belum zakat? Ya, kebetulan ada orang yang dia itu fakir, dia itu miskin, kemudian dia mengambil tanpa seizin dia. Ya, misal zakatnya kan berarti berapa? Rubu'ul ushur atau 2,5%. Dia ambil 2,5% dari 80 juta. Kalau 80 juta, kalau miliaran tinggal dihitung saja, 2,5-nya berapa ya? Diambil tanpa seizin. Kalau yakin bahwa orang ini belum zakat, ya sementara dia itu Islam, kalau bukan Islam ya boleh malah ya, dia orang Islam belum zakat seperti itu, diambil itu hukumnya apa? Secara fikih boleh. Sekalipun secara negara tidak boleh, kriminal ya secara negara, karena negara kita tidak menerapkan syariat Islam, artinya itu hak dia. Tapi secara konstitusi Islam ya, karena dia itu orang Islam ya dia punya kewajiban untuk menunaikan 2,5%. Jadi ada beberapa permasalahan yang mengambil itu tanpa izin ya, kalau memang ada motif-motif tertentu yang dilegalkan secara syariat itu ya tidak masalah seperti itu. Jadi tadi yang saya sampaikan itu manakala ya harusnya ya kalau ingin melakukan sebuah kebaikan itu saya tegaskan lagi ya harus dengan cara-cara yang
dengan cara-cara yang baik seperti itu. Cuma dapatnya begini, dapatnya ada misal orang yang dia sumber penghasilannya itu dari sesuatu yang haram, ya baik itu dia sebagai bandar apa atau mafia apa seperti itu ya. Kemudian dia menginfakkan hartanya untuk sebuah misal untuk pembangunan masjid atau pembangunan madrasah ya, atau fasilitas sosial, itu kira-kira diperbolehkan atau tidak ya, seperti itu. Kalau menurut Imam Syafi'i itu kalau dia mau bertobat itu diterima saja. Kalau dia motifnya mau bertobat itu diterima saja. Nah itu kan sumbernya dari hal yang tidak baik, daripada tidak dimanfaatkan untuk kebaikan ya. Kemudian orang yang ingin bertobat itu dia niatkan bahwa harta tersebut itu nanti pahalanya akan dihadiahkan atau diberikan kepada al-madlum, orang yang dizalimi atau orang yang teraniaya seperti itu. Misal dia sempat mencuri ya, atau merampok atau mencurangi seseorang ya, kalau memungkinkan untuk dikembalikan itu wajib raddul madzalim, wajib mengembalikan kepada haknya seperti itu. Tapi kalau sekiranya tidak memungkinkan ya, itu diinfakkan untuk jalan kebaikan. Tapi para ulama menyebutkan baiknya jangan pada sesuatu yang nantinya dimasukkan di perut ya, misal dibuat makanan jangan seperti itu ya, ya buat penerang jalan atau buat dari aspal yang brodol misal seperti itu ya. Kalau mau dibuat untuk sifatnya konsumtif ya sesuatu yang tidak sampai ke perut, misal untuk beli peralatan mandi semisal tidak sampai ke perut seperti itu ya, tidak menjadi daging seperti itu. Kalau ada ini ulama yang ekstrim namanya Imam Fudail bin Iyad ya, beliau mengatakan ini ada orang punya uang banyak sumbernya dari sesuatu yang haram, kemudian mau mengembalikan tidak mungkin. Itu cara tobatnya adalah uangnya itu dikasihkan di mana? Dikasihkan di laut, dibuang di laut karena itu sesuatu yang haram ya. Imam Syafi'i menyebutkan nah itu kalau seperti itu mubazir ya. Sebagaimana begini misal dengan punya uang, kalau sekarang untuk mengamankan uang yang paling gampang itu di mana? Di bank ya. Kalau uangnya banyak apalagi didepositkan itu kan memiliki bunga yang lumayan seperti itu ya. Semisal 1 miliar kira-kira 1 tahun keluar berapa kan banyak ya. Misal katakan 10 juta semisal. Wah, ini 10 juta ini dari riba misalnya. Itu kira-kira mau dijadikan apa ini uangnya? Seperti itu ya. Kalau tidak kita ambil nanti diambil orang lain seperti itu ya. Jadi ya kita mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i seperti itu ya. Itu dengan kita mengambil kemudian dimanfaatkan untuk masalihul amah, kemaslahatan umum ya, untuk fasilitas untuk bangun rumah sakit misalnya, atau untuk sekiranya semua orang bisa mengambil satu kemanfaatan tersebut. Jadi pada intinya kata kunci dalam hadis ini adalah pada dasarnya Allah tidak menerima sebuah amal kecuali bentuk dari amal tersebut itu dengan cara-cara yang baik seperti itu. Kemudian Nabi mengutip sebuah ayat, faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Ya ayyuhar rusul, wahai para utusan Allah. Allah memanggil ditujukan kepada para utusan Allah. Kulu minat thayyibat, makanlah kamu sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus. Kita diperintahkan untuk memakan makanan yang bagus, makanan yang baik. Makanan yang bagus, makanan yang baik itu makanan apa? Ya semua makanan yang dihalalkan oleh Allah. Semua sesuatu yang dihalalkan oleh Allah itu hukumnya baik dan juga bagus seperti itu. Berarti lawan katanya kita dilarang memakan sesuatu yang haram. Ada yang haram lidati, secara datiannya haram. Ya, misal hurrimat alaikumul maitatu, bangkai. Secara datiannya itu apa? Haram. Ya mau disembelih mau diapa sudah kan menjadi bangkai. Tetap hukumnya tidak boleh, hukumnya haram sekalipun itu sapi, sekalipun itu ayam. Kalau bangkai ya tetap hukumnya haram, tidak boleh kita konsumsi seperti itu. Ada yang lahirnya itu halal. Cara penyembelihannya sudah baik, sudah benar, cuman cara mendapatkannya tidak benar, dengan cara-cara yang zalim, dengan cara-cara yang tidak diizinkan secara syariat. Itu haram li ghairi seperti itu ya. Itu hukumnya juga tidak boleh dikonsumsi seperti itu. Wa'malu shalihan, dan beramalah kalian semua wahai para anbiya shalihan dengan amal-amal yang baik. Ini luar biasa ya bahasanya Al-Qur'an. Allah sebelum memerintahkan kita semua untuk beramal baik, Allah memerintahkan kita semua untuk makan makanan yang halal. Artinya ada orang sekalipun dia ahli ibadah, ahli sujud, tapi kalau sumber makanan yang dia makan itu tidak baik, tidak halal, Allah tidak akan menerima. Ya, Allah tidak akan menerima. Semisal ada orang dia ahli sholat tahajud, amalnya banyak sekali, tapi yang dia makan itu dari sumbernya dari sesuatu yang tidak halal, itu Allah tidak akan menerima.
Kenapa? Di awal Nabi menyebutkan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah yang menerima. Makanya ini sebuah introspeksi pada diri kita. Sebenarnya semua amal kebaikan itu akan berdampak baik pada diri kita. Ya. Wa jazaa'u hasanatin hasanatu misluha. Sebuah kebaikan itu nanti akan Allah berikan kebaikan setelahnya. Sekarang kita berpikir, kita sholat, setelah sholat kok ada perubahan. Itu introspeksi ini. Barangkali ini diterima atau tidak ya? Karena kalau yang namanya amal sah tidaknya tolak ukurnya mudah, yaitu apa? Fikih. Manakala rukunnya terpenuhi, syaratnya terpenuhi, sudah selesai. Tapi kalau diterima atau tidak itu sirrun min asrarillah. Bagian daripada rahasia-rahasianya kita tidak ada yang tahu. Kita sudah bertahun-tahun beribadah, kira-kira diterima atau tidak ya? Kita tidak tahu diterima atau tidak ya. Tapi amal kalau diterima itu ada ciri-cirinya. Ya, kita kembali. Ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa haji mabrur laisa lahu jazaa'an illal jannah. Dan ada pembalasan yang layak untuknya kecuali surga. Haji mabrur artinya makbul, diterima. Tapi diterima atau tidak ada yang tahu. Tapi Nabi hanya memberikan ciri-ciri. Ciri-cirinya apa? Orang kalau hajinya mabrur itu setelah haji tambah semangat dalam urusan akhirat, dalam urusan ibadah, tambah sepele dalam urusan dunia. Itu satu ciri. Sebenarnya bukan hanya haji saja. Sholat juga ada ciri-cirinya. Cirinya sholat yang diterima setelah sholat tambah dekat kepada Allah. Karena yang namanya sholat itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Puasa kita juga sama. Puasa kita diterima atau tidak itu tidak ada yang tahu melainkan Allah. Tapi ada ciri-cirinya. Setelah puasa, setelah bulan Ramadan kita ada peningkatan dah. Kalau ada peningkatan berarti itu ciri kalau amalnya diterima. Ini sebuah rahasia dari Allah seperti itu ya. Nah ini amal itu kalau di situ topangannya itu dari makanan-makanan yang tidak halal, ya insya Allah ya kita harus nonton ya semuanya. Kalau barangnya dalam konsumsi daging babi semuanya dalam konsumsi. Ini yang repot itu barang-barang yang memang apa? Memang dagingnya halal tapi cara mendapatkannya. Cara mendapatkannya sudah benar dengan transaksi, tapi dia punya uangnya, cara menghasilkannya itu tidak begitu halal. Nah ini nanti tergantung tingkat kehalalannya ini bervariasi. Semakin murni halalnya, nanti semakin akan mudah untuk khusyuk, akan semangat untuk beribadah. Ini saya ulangi sekali lagi bahwa sebelum Allah memerintahkan wa'malu sholihah, beramalah kalian yang baik, yang bagus, yang banyak, amal yang baik, yang banyak lakukan. Sebelum Allah memerintahkan itu, Allah memerintahkan kulu minat thayyibat, makan yang baik, ya makan yang halal terlebih dahulu, seperti itu. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, ya, kalau tadi khitabnya sasarannya para rasul. Kalau sekarang ayat yang sekarang ini surat Al-Baqarah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW itu khitabnya atau tujuannya sasarannya kepada kita semua orang-orang yang beriman. Kita dipanggil sama Allah, ya ayyuhalladzina amanu kulu makanlah minat thayyibat, dari sesuatu yang baik, sesuatu yang kalau baik menurut kedokteran yang sehat, yang bergizi, yang di situ ada banyak gizinya, ada banyak vitaminnya, banyak proteinnya, dan sesuatu yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Baik secara kedokteran bagus, tapi harus diprioritaskan juga baik secara agama, ya, yaitu segala sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, ya, apa yang kita konsumsi, kemudian cara kita mendapatkan itu juga dari sesuatu yang benar-benar halal. Semakin tinggi tingkat kehalalannya, semakin makanan tersebut nanti menjadi energi, menjadi daging, ya, menjadi darah, itu semuanya akan mempengaruhi. Seperti itu ya, mempengaruhi untuk urusan ibadah kita. Wa minat thayyibat ma razaqnakum, dari sesuatu yang Allah berikan rezeki kepada kalian semua. Ini sahabat Hurairah kemudian melanjutkan bahwa terusan hadis ini yang kita baca ini, ya, Nabi Muhammad menyebutkan ar-rajul, ada seorang laki-laki yudhilu as-safar, yang dia dalam keadaan perjalanan yang sangat jauh. Orang kalau perjalanan jauh itu harusnya kalau doa itu mustajab. Karena dalam satu hadis disebutkan ya, doa mustajabatun fi salasatin, ada 3 doa yang dijabah oleh Allah, yaitu doanya orang yang dizalimi, kemudian diantaranya lagi adalah doanya orang yang dalam keadaan musafir, dalam keadaan perjalanan. Ya, kalau kita semua dengan semua sedang dalam perjalanan, ya, sekalipun lelah sempatkan untuk berdoa. Karena apa? Orang kalau dalam perjalanan, ya, itu susahnya luar biasa. Ini zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang susah atau tidak begitu susah ya. Makanya Imam Asy-Syarbini dalam kitabnya Al-Iqan menyebutkan as-safar qit'atun minal adab, bahwa seseorang ketika melakukan satu perjalanan itu qit'atun minal adab, bagian daripada siksaan. Ya, kalau zaman dahulu ya sangat mungkin sekali. Di mana ada susah, waktu tidak mesti ditemukan. Seperti itu ya.
tingkat kejahatan lebih tinggi karena banyak tempat-tempat yang sepi seperti itu ya. Jadi kalau orang pergi ya udah pamit ya, pokoknya pamit beneran seperti itu ya. Ya kalau sekarang kita malah kalau bepergian lebih nikmat seperti itu ya. Tapi itu tidak menghilangkan dari apa yang disebutkan oleh Nabi bahwa seorang musafir doanya itu mustajab. Ini ada orang musafirnya tidak perjalanan pendek, perjalanan sangat jauh, semakin doanya mustajab. As'asul akbar. Dia itu rambutnya tidak teratur, ya, saking lamanya dalam perjalanan seperti itu ya. Kemudian dia sampai tidak memperhatikan terhadap urusan badannya. Atau ada isyarat juga bahwa kalau berdoa itu baiknya merendah. Berdoa baiknya apa? Merendah dengan cara jangan menampilkan hal-hal yang mewah di hadapan Allah. Sebagaimana ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ingin bermunajat minta hujan sama Allah, yaitu sholat istisqa. Itu Nabi mengumumkan kalau ya, ayo kita berkumpul melakukan sholat istisqa pakai pakaian yang terburuk, ya, pakaian yang paling jelek dipakai seperti itu ya, menunjukkan rasa butuhnya kita kepada Allah, sehingga nanti Allah akan menaruh kasih sayangnya sehingga dijabah sama Allah. Kita saja kalau ada orang minta-minta, kemudian dia dengan cara memelas, merendah, ya, menampakkan kesusahannya, pakaiannya juga harus. Kalau cuma misal ada orang minta-minta, kemudian dia pakai dasi, pakai sepatu, kemudian nulis kira-kira dikasih deh, ya tidak akan dikasih ya seperti itu. Nah ini meminta di sini orang ini sudah memenuhi kriteria untuk mustajab sebenarnya. Dia sudah dalam perjalanan, kemudian pakaiannya sangat sederhana sekali. Akbar itu dari kata bubar itu artinya debu. Yang dimaksud adalah kulitnya menyatu dengan debu karena perjalanan yang begitu jauh, kemudian tidak pernah mandi. Zaman dahulu seperti itu ya. Ini kulitnya itu ada debu-debunya sangat banyak sekali, namanya akbar. Yamutu yadayhi ila sama. Ini kriterianya sudah masuk untuk dijabah harusnya. Dia memanjangkan tangannya, mengulurkan tangannya ila sama ke arah langit. Jadi kalau berdoa sunnahnya itu mengulurkan tangan sebagaimana kalau kita minta kepada Allah. Ya. Nabi dalam beberapa kesempatan berdoa itu sahabat menceritakan wa yura bayadha ibtai. Ya. Nabi kalau berdoa itu ketiaknya sampai kelihatan. Wah, ini ketiak karena Nabi itu kalau pakaiannya Nabi itu ini lengannya agak lebar, seperti yang kita pakai ini kecil seperti itu ya, agak lebar seperti itu. Jadi kalau pas minta itu kalau gini pasti ketiaknya masih kelihatan, pasti begini, bisa yang kelihatan karena apa? Seperti ini, ya, mintanya seperti ini. Semakin tinggi kita mengulurkan tangan kita, maka potensi dijabah oleh Allah itu semakin. Ila sama ini menunjukkan bahwa kiblatnya berdoa itu di langit, ya, sekalipun ya Allah ya tidak bertempat di langit seperti itu ya, tapi kiblatnya berdoa itu di mana? Di langit. Kemudian orang tersebut sudah mengulurkan tangan, kemudian dia mengatakan ya Rabbu ya. Dia memanggil Tuhan, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Dalam sebuah hadis itu disebutkan ya, ketika Allah melihat seorang hamba memanggil Tuhannya dengan kata ya Rabbi seperti itu ya, maka Allah malu kalau membiarkan dia dalam keadaan tangan kosong, tangan hampa, pulang tidak bawa apa-apa, itu Allah malu seperti itu. Karena Allah adalah zat yang maha memberi, Allah zat yang maha kaya. Allah malu kalau melihat hambanya sudah menyebut nama Allah, minta-minta, kemudian dia pulang dalam keadaan tangan kosong, ini Allah malu. Sehingga Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril satu dan kasihkan dia apa yang dia minta. Ini termasuk ada berdoa ya, ada berdoa itu di tempat-tempat yang mustajab, di momen-momen mustajab ya, tempat yang mustajab ya di masjid dan di rumah yang lebih mustajab di mana? Di masjid seperti itu ya. Kemudian di waktu yang mustajab juga. Waktu yang mustajab itu apa ya, sangat banyak ya. Di antaranya di waktu puasa. Waktu puasa itu juga waktu yang mustajab untuk berdoa. Kemudian pada saat sholat ya, pada saat sholat itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Pada saat berdiri, sebagaimana Nabi Zakaria ketika meminta kepada Allah ya, itu diijabah ketika Nabi Zakaria itu memohon kepada Allah seperti itu ya. Padahal secara rasio ini tidak masuk ini yang diminta Nabi Zakaria. Ya usianya Rabbi ini wa anal anhu washta'ala rasul syaiban. Dia sudah tua, sudah beruban, usianya 80 tahun dan diberi itu belum dikasih keturunan. Ya, minta supaya diberi keturunan oleh Allah. Dia minta pas dalam keadaan berdiri pas sholat seperti itu ya. Kemudian diijabah oleh Allah pas dia sedang dalam keadaan berdiri pas sholat. Atau pas sedang rukuk, sedang sujud, itu merupakan doa-doa yang mustajab juga. Disebutkan ya dalam Al-Quran ya. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffari rahimun bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min Allah. Jadi rukuk dan sujud itu adalah waktu yang mustajab untuk apa? Untuk berdoa. Kemudian waktu sebelum salam itu juga diijabah, waktu yang sangat tepat untuk memohon kepada Allah. Di antaranya lagi adalah
bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah itu juga waktu yang mustajab. Ini orang ini minta sama Allah itu sudah memenuhi kriteria. Tapi di sini Nabi menyebutkan wa mat'amuhu haram, tapi sayang dia sudah minta-minta dengan betul, sudah masuk kriteria semua, tapi wa mat'amuhu haram. Makanannya ternyata haram. Ya, makanannya yang dimakan dari sumber yang haram. Wa mashrabuhu haram. Apa yang dia minum dari sesuatu yang haram. Wa malbasuhu haram. Pakaian yang dia pakai ternyata dari sesuatu yang haram. Wa ghudhiya bil haram. Ya, perutnya dikenyangkan dengan sesuatu yang haram. Fa ana yustajab, bagaimana mungkin akan dijabah sama ini sebuah hubungan ya. Jadi memang satu dengan yang lain saling berkesinambungannya. Kita boleh mohon dengan nangis sama Allah, baik, bagus ya, tengah malam ya. Kemudian menyebut asmanya Allah dengan bahasa-bahasa yang indah-indah, yang bagus-bagus ya, ya Rabbi memanggil nama Allah. Tapi ya, kalau yang dimakan dari sesuatu yang haram ya, kalau tidak diijabah itu ya, kita jangan protes sama Allah ya. Kalau janji Allah itu pasti, ud'uuni astajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti aku beri, seperti itu pasti. Cuma kriterianya ini masuk atau tidak, ini sebuah hitungan. Kalau kita kadang meminta kok tidak dikasih, kita akan introspeksi. Oh, barangkali saya banyak dosanya, sehingga dosa ini sebagai penghalang ya, sebagai hijab antara kita dengan Allah. Atau barangkali selama ini saya makan dari barang yang haram itu ya sangat banyak sekali. Di antara dengan cara yang tidak tepat. Kita misal korupsi juga banyak ya. Semisal ada orang kerja kontraknya jam 8 sampai jam 5 misal ya. Kemudian dia berangkatnya jam 8:30, nah itu juga ada korupsi. Ya, itu juga ya yang dihasilkan ya bau syubhat sedikit seperti itu. Apalagi kalau diawasi, kalau dia kerjanya baik, kalau enggak ya dia tidur-tiduran semisal ya. Ya itu juga menjadikan rizkinya itu ya ada bau syubhatnya. Karena apa? Ya karena dia telah berbuat dolim sekalipun sedikit atau bisa juga banyak tadi ya, tergantung seperti itu. Ya, jadi intinya dalam kita beribadah ya, itu juga harus diperhatikan sesuatu yang kita konsumsi, karena semua amal ibadah kita itu sumbernya itu satu, sumbernya adalah energi kita ya. Kita bisa puasa, kita bisa puasa juga karena apa? Karena diawali dengan sahur ya kan. Kalau tidak sahur ya, kalau cuma 1 hari sholat puasa ya. Kalau sudah 2 hari, bisa 2 hari tidak sahur, tidak berbuka ya, kira-kira penglihatannya sudah kabur pasti, jalan pasti sudah melayang seperti itu ya, kakinya kayak tidak menginjakkan di bumi pasti seperti itu ya. Nah, jadi makanan itu sangat penting sekali untuk menopang supaya amal perbuatan yang kita lakukan itu sesuatunya itu bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu juga untuk mengijabahkan doa kita bisa memohon kepada Allah, nanti bisa diijabah. Itu salah satu kuncinya adalah dengan apa? Dengan sumber makanan yang halal. Sebenarnya sumber makanan yang halal itu kebaikan, kebagusan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita seperti itu. Ya, barangkali ada yang ingin. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, ada yang ingin bertanya? Kita itu kadang kadang mengartikan musafir itu kan dengan kondisi sekarang itu berbeda. Kalau sekarang itu kan bukan musafir tapi traveler itu karena ya keliling-keliling gitu ya. Berwisata itu kan bukan musafir sebenarnya. Kalau musafir itu kriterianya yang sebenarnya disebut musafir itu yang gitu. Apakah semua orang yang sekedar keluar rumah menuju ke daerah lain itu bisa disebut musafir? Ya, jadi pada asalnya yang namanya pada asalnya itu musafir itu ya memang di situ kalau melihat dari dawuhnya Imam Asy-Syafi'i atau minal adab itu ya memang sebuah bentuk dari kesusahan seperti itu. Tapi definisi lughat itu mengatakan bahwa musafir itu ya pokoknya kalau dia keluar dari rumahnya itu dikatakan sebagai apa? Sebagai musafir. Entah itu tujuannya untuk wisata ya atau tujuan untuk misi-misi kebaikan, beribadah, itu semua dikatakan sebagai musafir. Untuk wisata itu selagi wisatanya tidak ada unsur kemaksiatan diperbolehkan. Jadi dalam fikih disebutkan as-safar li ajli nuzhah ya, perjalanan tujuannya untuk wisata, nuzhah ya, untuk untuk refreshing seperti itu ya, untuk menyegarkan pikiran selagi tidak ada maksiat itu hukumnya boleh. Dengan bukti apa? Boleh dijamak sholatnya. Yang penting sudah masuk kriteria menurut Imam Syafi'i sudah mencapai marhalah lain, 2 marhalah, 2 pos. Kalau zaman dulu 1 pos itu sekitar 40 sampai 45 kilo, jadi sekitar 80 kilo kalau sekarang. Ada yang mana 70 kilo sudah ada. Terserah mau ikut yang siapa seperti itu ya. Kira-kira perjalanan sudah
mencapai 70 atau 80 kilo, ya itu kalau saya hanya 80 berarti seperti itu. Itu boleh untuk dijamak. Tapi kalau isinya untuk satu kemaksiatan, itu tidak boleh dijamak. Itu safar, tapi tidak boleh dijamak. Karena yang namanya jamak itu adalah rukhsah, keringanan. Allah memberi keringanan itu ketika motifnya dalam rangka tidak maksiat. Kalau maksiat ya Allah tidak memberi keringanan. Ar-rukhsah la tu'atu bil ma'asi. Rukhsah, keringanan dari Allah tidak diberikan untuk mereka yang tujuannya untuk satu kemaksiatan. Jadi memang zaman sekarang tadi saya jelaskan bahwa musafir itu ya sudah bergeser. Kalau sekarang kita kalau di rumah, saya juga intinya pergi. Kalau zaman dulu pergi itu kesusahan tersendiri karena dia. Kenapa Imam Masyarifidi mengatakan atau minal adab, bagian daripada adab dari siksaan, karena dia firaq mimman tuhibbu, ya, dia pisah dari orang-orang yang dia cintai. Dia punya anak, dia punya istri, punya saudara, dia pisah. Apalagi nanti di perjalanan juga jaminan keselamatannya itu apa? Minim, ya. Mungkin kalau jenengan berangan-angan itu sekitar 20 tahun yang lalu atau mungkin 30 tahun yang lalu dengan zaman sekarang aja beda. Kalau dulu kita mau pergi ke Jakarta, kita sendiri takut. Takut di terminal itu banyak preman-preman. Banyak kemungkinan. Kalau sekarang mau di mana saja sudah aman. Seperti itu ya, sudah banyak keramaian. Apalagi dengan adanya HP, seperti ada kejahatan dengan video diviralkan nanti wajahnya kelihatan. Ada CCTV di mana-mana seperti itu ya. Itu sisi adabnya, sisi susahnya zaman dulu dengan zaman sekarang itu beda jauh. Apalagi kalau dibandingkan di zamannya Rasulullah itu sangat beda jauh. Tapi sekalipun sekarang perjalanan itu nikmat, perjalanan itu ya malah menyenangkan untuk zaman sekarang ya, itu tetap masuk kriteria musafir ya, sehingga ya nanti masuk kriteria di sini. Artinya ada potensi untuk dijabah doanya. Yang penting satu, tidak dalam rangka satu kemaksiatan. Ada pertanyaan lain? Ya, kalau tidak ada ini saya simpulkan karena waktunya ini nanti lagi ya. Di sini saya bacakan kesimpulan dari hadis yang ke-10 ini, yaitu diantaranya adalah asbabu ijabati taqwa. Di antara sebab-sebab dijabahnya doa ya, yang disyarahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ya, di antaranya itu adalah apa? Musafir. Ya. Kalau di sini sih Nabi mengatakan salah satu da'awatin mustajabatin la syakka fihinna, ada 3 doa yang tidak ada keraguan sama sekali pasti dijabah oleh Allah, yaitu taqwatul madhmum, ya, doanya orang yang dianiaya. Kita jangan sekali menganiaya, karena orang yang dianiaya itu bolone Gusti Allah, ya. Makanya Gusti Allah itu bahasa Indonesia dengan pusat. Dengan pusat. Dengan sedang tren ya, dengan langit pusat. Ada bagusnya sih. Jadi kita semakin mendekat kepada Allah, tapi jangan sombong ya. Kita seakan-akan sama Allah sudah full sekali. Jaringannya langsung ke Allah seperti itu. Allah kan kalau melihat orang zalim itu Allah yang akan menolong. Jadi kalau dia 1-2 kata mengucapkan bahaya ini kan. Apalagi cenderungnya orang kalau dizalimi pasti ya dia akan mendoakan buruk kepada orang yang zalim. Jadi sebenarnya kita jangan sekali-kali berbuat zalim. Kemudian taqwatul walid li waladihi, doanya orang tua kepada anak itu diijabah oleh Allah. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan du'aul walid li waladihi bimanzilati du'ail anbiya ila ummatihi. Doanya orang tua itu juga kepada anaknya itu seperti halnya Nabi mendoakan kepada para umatnya. Nabi kok berdoa? Pasti saja seperti itu ya. Ya, satu sisi kita sebagai orang tua, satu sisi kita juga sebagai anak seperti itu ya. Kalau jenengan sudah sepuh itu ya lebih mendominasi sebagai orang tua. Mungkin orang tuanya jenengan kan ada sebagian atau lebih banyaknya sudah tidak ada seperti itu ya. Ini kesempatan baik buat jenengan semua, ya kan? Ya karena doanya diijabah, jadi ya sempatkan perbanyak doa kepada anak-anak kita seperti itu ya, di tengah malam kita bangun meminta kepada Allah untuk kebaikan anak-anak kita, karena itu waktu yang sangat mustajab. Bukan waktu tapi kondisi ya. Kalau malam waktu, kalau kondisi dia sebagai orang tua mendoakan kepada anaknya itu adalah kondisi yang mustajab ya. Dalam semua sejarah seperti itu ya, itu para nabi-nabi itu dia mendapatkan kebaikan itu juga karena doanya orang-orang terdahulu. Termasuk Nabi Ibrahim itu memiliki keturunan nabi yang terbanyak ya. Semua keturunan Nabi Ibrahim itu mayoritas menjadi nabi semua karena doanya Nabi Ibrahim. Qala wa min dzurriyyati ya. Dalam surat Al-Baqarah saya tulisnya sebelumnya kalau lupa ya, Nabi Ibrahim berdoa semoga saya dan keturunannya itu diberi karunia oleh Allah ya. Benar, semua keturunan Nabi Ibrahim menjadi nabi seperti itu.
Kemudian di sini ada sesuatu yang bisa kita simpulkan bahwa ada hal-hal yang menjadi penghalang dari doa. Yang lain sumber makanan yang haram itu menjadi penghalang doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada daripada berdoa, doa umukhul ibadah ya. Daripada daripada berdoa itu adalah sebuah ibadah. Karena doa itu simbol ya, ingin menampakkan rasa butuhnya kita kepada Allah. Ya, paling yang menjadi poin bagi kita ya, bahwa doa itu adalah ibadah. Dan kita memanjatkan doa saja, menampakkan butuhnya kita kepada Allah itu sudah bagian daripada ibadah. Entah itu nanti diijabah atau tidak ya, maksudnya diijabah itu diijabah secara cash, secara kontan ya. Kalau kita kan baru 2 hari sholat tahajud kok udah ada perubahan saja kok kita mau mencari rezeki gitu ya, kemudian sholat duha dulu sudah 8 rakaat dilakukan ya, doa sambil mengangkat tangan ketiaknya kelihatan sekalian gitu ya, kok udah ada perubahan, biasanya kapok ini. Nah itu menandakan bahwa itu tidak berdoa sebenarnya, itu namanya mendikte kepada Allah, ngatur sama Allah. Namanya doa ya minta ya kalau dikasih, kalau Allah pasti kasih, cuma ngasihnya Allah itu tahu yang terbaik. Ini orang kalau dikasih banyak ini malah nanti kurang bersyukur, ini orang kalau dikasih banyak itu nanti malah digunakan untuk maksiat. Dan saya beri yang lain saja, itu Allah lebih tahu seperti itu. Apalagi di bulan puasa mari kita semuanya untuk baca. Di antara doa yang mustajab adalah doa menjelang berbuka puasa. Doa menjelang berbuka puasa itu adalah doa yang mustajab. Kenapa itu mustajab ya? Kalau saya yang karena sulit dalam keadaan puncak lapar, ditambah lagi di hadapannya ada hidangan macam-macam, mau khusyuk itu udah nggak bisa. Padahal itu ujian namanya ya kan. Jadi adalah enggak, sekalipun mustajab saya lewatkan saja. Ya, Allah akan menempatkan sesuatu yang sulit-sulit kan. Di antara doa kan sul-sul lain sepertiga malam. Itu karena apa? Doa di tempat tersebut atau di waktu tersebut mustajab ya karena sulit. Sepertiga malam dia sedang enak-enaknya tidur seperti itu ya. Padahal Allah yang menyebutkan dalam hadis kursinya ya, yang ziru rabbuna ila kulli minal lailati ila kulli sama'in minad dunya. Jadi Allah ketika dan sepertiga malam turun ini banyak yang mentafsiri, ada yang menyatakan Allah benar-benar turun ke dunia, ada yang mengatakan maksudnya adalah Allah membuka pintu seluas-luasnya seperti itu ya. Kemudian fayunadi Allah mengundang hal min sa'ilin fa'utiyalah wa hal min ta'ibin fa'aghfirullah ya. Fa hal min sa'ilin fa'utiyalah, siapa yang meminta kepadaku akan saya beri, itu diberikan oleh Allah seperti kan ya, karena berat seperti itu ya. Jadi banyak yang terlalu. Masyaallah hadirin rahimakumullah, demikian kajian kita pada siang ini. Mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat, menambahkan kita piragi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa lebih berhati-hati dalam mencari rezeki yang halal supaya amal ibadah kita senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayo tutup majelis sore hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.